Oke guys, 2 batang dulu ya. Ini proses bongkar di titik kedua teman-teman ya. Kita ambil arah ke Medan Belawan teman-teman ya. Kita jalan-jalan di pasar daerah Medan ini guys. Oke guys, kita mulai masak-masak ya. Ini Om Karyono lagi sibuk meracik bumbu-bumbu. Kita ada di camp pengungsian ini, tapi ini enggak di Lebanon ya. Ini di Medan ini guys. Base camp. Korban tanggal merah, bukan korban tanggal apa? Bukan korban banjir, tapi korban tanggal merah. Nah, bukan korban bencana ya Om ya. Tapi korban tanggal merah ya Om. Korban tanggal merah. Kangkung guys. Oke guys, kita masak bumbu untuk ini ya, apa namanya, sop dagingnya. Dagingnya akan kita sop ya. Ini lupa nggak ada palanya tadi, jadi cuma bawang, kemiri sama ini aja, apa namanya. Oke kawan-kawan, bacem ceker dan sop sapi ala Chef Arif dan Chef Karyono. Yuk, mari makan. Guys, ini ya, saya barusan coba daging ini. Ini daging iga guys, empuk banget. Secara kita masaknya salah-salah ya, tapi tetap istimewa. Baik teman-teman semua, sudah jam 11 siang dan sudah proses bongkar di titik ketiga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita menuju ke titik muat ya. Saya mau muat pupuk agak jauh dari sini guys. Baik teman-teman, melanjutkan video sebelumnya ya. Ini proses bongkar di titik kedua teman-teman ya. 12 batang. Buka pintu samping cuma 3 guys, sama tiang penyangganya dibuka. Oke guys, 2 batang dulu ya. 2 batang tidak bisa langsung banyak ya guys. Kalau keren bisa langsung 1 bendel. Cek got buat manuver nanti ya. Aku kira gotnya kecil, ternyata besar nih guys. Nanti mundurnya manuver ya, dari sana ke sini. Ini buat manuver nanti. Kalau nggak dicek kejeglong sini banyak, wah payah guys. Baik, alhamdulillah barang sudah diterima tanpa kurang sedikit pun teman-teman ya. Ini sudah selesai guys. Saya akan melanjutkan ke titik ketiga, tapi bongkarnya masih nunggu hari Senin. Mengerikan. Oke teman-teman, saatnya keluar dari lokasi kedua dan akan kita lanjut ke lokasi 3. Tapi tetap saja kita akan menginap sampai Senin teman-teman ya. Sekitar 150 meter ada tempat putar balik, kita putar balik teman-teman. Kita balik lagi ke arah Medan.
Kalau lurus ini balik lagi ke arah tebing tinggi, ke arah ke Pekanbaru ya. Wah, ini ada putar balik dikit guys. Bisa nggak ya ini ya? Bisa guys, oke. Sangat lebar putar baliknya. Masih ramai. Oke, setelah angkot ini sama mobil hitam kita masuk guys. Aman. Oke, alhamdulillah kita balik lagi masuk tol Tanjung Morawa ya teman-teman ya. Bongkaran aman, nggak ada yang minta ambil-ambil uang es. Security juga nggak ada yang minta uang kopi-kopi. Tadi securitynya enak guys, yang nyebrangin saya tadi enak orangnya. Ternyata pernah di PT RAPP lama dia, dan bisa bahasa Jawa lancar, fasih. Bahasa Jawanya kromo inggil pun bisa beliau tadi. Cuma saya tidak sempat merekam ya, karena kondisinya masih di dalam pabrik. Nggak mau nengok spion ya guys. Nah ini kita baru saja melewati terowongan tol. Helmnya mengganggu guys. Taruh belakang dulu. Baik teman-teman, ini kita masuk ke tol lagi ya.
Kita ambil arah ke Medan Belawan teman-teman ya. Kalau ke kanan balik lagi ke arah Pekanbaru. Masuk tol Bel Merah. Bel Merah itu kalau nggak salah singkatan dari Belawan, Medan, Ra itu apa ya? Parapat Pak ya? Wah, saya benar-benar lapar sebenarnya guys. Wih, truknya siapa ini jatuh nih? Lumayan ini guys. Ya ini berhenti ini. Dia bisa sama truk ini. Oke, kita masuk tol Medan ya guys. Saya nunggu mobil ini kok malah unak-unuk. Nanti kalau aku potong marah-marah takutnya. Paling nyepam lampu tembak ya, lampu dim gitu. Cuma saya tuh nggak suka bikin orang marah-marah di jalan. Saya sendiri kalau dipotong juga jengkel rasanya, makanya saya nggak mau motong. Mending saya nunggu lah, paling semenit nggak ada lah, paling 30 detik. Cuma kadang-kadang orang nggak sadar ya, kasih jalan orang, taunya dia akan telat lama, padahal enggak. Ini saya jalan 70 km per jam guys. Biasanya kalau masuk tol ini suka tersendat ya. Baik teman-teman semua ya, ini sudah sampai di persimpangan. Kalau lurus arah ke Aceh teman-teman. Ini kita ambil ke Belawan ya. Pelabuhan Belawan. Pelabuhan yang sangat ruwet. Ruwet dengan premannya loh guys, bukan agamanya. Premannya banyak. Siba kalau ke Belawan dikawal marinir depan belakang guys. Preman-preman Belawan nggak ada takut-takutnya ya sama aparat loh. Dikawal aja kadang masih nekat naik. Nggak tahu kok nggak bisa kayak di Jakarta ya. Waktu itu Jakarta kan sempat ini ya, dioperasi besar-besaran ya. Walaupun sekarang masih, tapi kan nggak terlalu parah gitu loh. Tapi kalau di sini parah guys, di sini guys, di Pelabuhan Belawan ini. Dan sebentar lagi kita akan keluar di Mabar Martubung Kim ya, pintu keluar pertama. Nah ini adalah yang biasa ngawal saya Pak Waji itu, yang dari mana namanya,
yang dari Yogyakarta. Wah, ini malah depan ada mobil banyak habis guys. Alah, ini mobil kecil-kecil guys, emang rewel. Mau yo sama aja di depan kehalang loh. Kita ngesen kanan aja gak mau ngasih jalan, tantin. Wah, banyak habis guys. Oke teman-teman ya, ini kita keluar guys. Nanti langsung ke Kim 1 aja, tapi cari parkiran di pinggir jalan gitu ya nanti ya. Mana pintu keluarnya? Tadi udah kelihatan loh. Wah. Walah. Cuma kelihatan pelangnya, guys. Oke, ini dia Mabar Kim Martubun guys ya. Kita mau ke kawasan industri Medan. Kalau yang dua ke kiri, kalau yang satu ke kanan. Cari ruang-ruang raja nanti buat preman-preman di depan. Tanjung Morawa 15.000. Terjadi kemacetan lalu lintas. Kita ambil kiri dulu aja ya berarti ya. Baru ke kanan guys. Keruwetan.
PT Musimas. Bentar, saya itu kayak pernah denger PT Musimas ya guys. Ini sebelah mana ya? Apa ini ya? Ini hari Sabtu, harus nunggu hari Senin. Barusan aku telepon lagi, Bu tolong Bu bongkar. Gak ada kegiatan Pak hari Sabtu. Waduh guys, tobat. Apa ini ya? Oh ini Socimas. Musimas Kim 1 guys. Kita nanti parkir di sebelah kanan aja, cari makan ya guys, cari sarapan. Lapar banget aku. Udah jam setengah 12 siang ini guys. Parkir sebelah kiri, nanti sarapan sebelah kanan. Sambil ini ya, apa ya, supaya bisa ngawasin truknya ya. Nah, ini kita parkir di sini. Sebelah kanan sini ada warung waktu itu. Pokoknya teko-teko-tekatan ya guys. Ini sini preman toh gini di sini guys. Mundur sedikit. Oke, guys. Hati-hati guys. Di sini saja. Oke, sarapan dulu teman-teman. 1 hour later. Oke, sudah selesai makan teman-teman ya. Ini kita akan pindah lokasi parkir, cari yang aman. Soalnya di sini itu wah, guys, premannya parah-parah guys. Di Kim ini sini preman tok. Suka pada nyuri guys, kalau kita nggak parkir nggak hati-hati ya. Kalau kita parkirnya nggak hati-hati maksudnya. Kalau parkirnya nggak hati-hati suka banyak pencuri lah di sini. Guys, perempatan besar kita lurus. Sudah diaspal, sudah bagus. Teman-teman, kita parkir di sebelah kanan ini ya. Jadi kita masuk guys. Sepi ya, gak ada truk parkir di sini. Ini muatan pupuk.
Baik teman-teman, hari ini hari Sabtu ya. Alhamdulillah kita sudah di area Kim 1 di pabrik pupuk Merauke nih kawan-kawan ya. Kita singgah di sini, bermalam di sini teman-teman. Hingga hari Senin ini ya. Jadi malam ini istirahat kita guys. 24 hours later. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu ya, dan ini ada satu Shiba Surya masuk di sini. Ikut saya parkir ya. Barusan datang guys, Om Karyono, dan saya akan ini ya pergi sarapan dan mau belanja nih rencananya. Mau masak-masak guys. Ini Kim 1 ya guys, jadi yang ke sana itu Kim 2 guys. Itu masuk tol. Ke kiri cari sarapan teman-teman. Nah, bongkaran keramik yang baru ada di daerah sini teman-teman, tapi saya kurang tahu daerah mana. Sarapan guys sama Om Karyono. Kita jalan-jalan di pasar daerah Medan ini guys. Area ikan tawar tuh. Udang-udang. Daging sapi. Kambing. Enggak toh, kan anu sapi nih toh. Itu sapi sebelah itu. Daging sapi guys. Apa Om? Apa? Ini apa ini? Bu, di vlog bu. Ini berapa ini? 925. Apa ini bu? Ini apa bu? Oh tetelan. Tetelan aja. Terus ke apa? Ke apa? Engko di nganu. Iki tulang iga. Iga bakar. 25, seperempat. Itu seberapa, ini seberapa? Gawe rica-rica lo kan? Iya, itu karena itu. Ini rica-rica. Ini seperempat, ini seperempat. Guys, masak tulang iga sama tetelan campur. Ya, oke. Oke. Berapa bu? 50 bu? 50 ini mau balik. Oke. Ini kepotong sedikit ya. Ya ya. Potongnya kecil-kecil, Bu. Potong kecil aja. Turun dulu. Oke guys, kita mulai masak-masak ya. Ini Om Karyono lagi sibuk meracik bumbu-bumbu. Kita ada di camp pengungsian ini, tapi ini enggak di Lebanon ya. Ini di Medan ini guys. Base camp. Korban tanggal merah, bukan korban tanggal apa. Bukan korban banjir, tapi korban tanggal merah. Nah, bukan korban bencana ya Om ya. Tapi korban tanggal merah ya Om. Korban tanggal merah. Ada ceker ayam, daging sapi, Kambing betul? hah? Kambing. Kambing, Kambing betul. sapi. Ini ada kangkung, nanti kita coba bikin cak kangkung ya teman-teman ya. Kompor 2, 1, dan itu satu lagi masak nasi guys. Perairan ready. Ini dapur kita guys. Dulu. Jadi kena angin. Enak. Mangan sampai aja itu enak. Yang putih ini.
Ini ku mulak malih. Sego terusan kangkung sik karo godhog itu. Kangkung. Engko kangkung sego mudun kangkunge kan itu. Ya iso ora apa-apa ngono. Kangkung guys. Baik teman-teman, ini dagingnya sudah kayaknya udah empuk ini, udah lama ini, setengah jam lebih ini. Kita pindah dulu ya ke tempat lain ya guys. Kangkung juga sudah ready. Kita nanti masak cah kangkung. Seasoning ready, kangkung ready, semua ready. Tinggal kita masukkan minyak goreng guys. Panas ya guys. Ini ya. Lebih ini. Kurang lapo. Lap. Seasoningnya kari. Kari ya nawet. Ini apa bilang ini? Ini apa dia? Ini apa nih? Haji Bob. Haji. Oke. Ini kon dia ini. Ini kon. Ini papan apa tuh? Ya, tahu. Kasih jamur. Masukkan kaldu jamur, masukkan sauri. Suwe itu ya. Oh, kok Lagi iki. banyak apa? Umbi. Sambut-sambut. Iki jane dirajangi sik tak rapor. Apa? Matang guys. Cah kangkung. Ala sopir gabut. Oke guys, kita masak bumbu untuk ini ya apa namanya? Sop dagingnya. Dagingnya akan kita sop ya. Ini lupa gak ada palanya tadi. Jadi cuma bawang, kemiri sama ini aja. Apa namanya? Kemiri sama merica. Oke guys, setelah digonsol, masukkan bumbu ke dalam rebusan daging. Kasih seasoning, itu ada bunga lawang, ada kayu manis, Kapulaga. ya kan? Ada cengkeh juga guys di dalam sana. Kita masukkan daun bawang nanti ya. Seasoningnya belum seasoningnya. Seasoningnya mana Om? Guys. Komplit. Komplit. Mau anu wis to? Garam. Oke guys, karena nggak ada belut ya.
Nggak bisa masak belut sambal hijau ini karena di sini nggak ada belut. Jadi kita masak ceker. Ini ceker dinosaurus guys. Wah, cakarnya jos pedes ya. Iya, rumah saku akeh lah enggak enak. Oke kawan-kawan, bacem ceker dan sop sapi ala Chef Arif dan Chef Karyono. Yuk, mari makan. Iki apa sih? Kangkung. Kangkung. Nikmat pol karo teh manis. Nikmat mana yang kau dustakan? Mana yang kau pusakan ya, Bo? Karena ini Enggak apa-apa enak. kita dulu ya. Ya, Nasi. kayak dia ora apa-apa kurang adang naik kalau ijek. Nah, lawo ijek ya adang. Langit. Ada bacem tempe teman-teman. Ini ada ceker ya. Terus sambal kecap. Kangkung kematangan overcook guys. Karena ini masakan pertama ya, aturannya ini terakhir guys. Lalu ada ini yang paling spesial. Nasinya kayak lontong. Banyakkan air. Ini yang paling spesial guys. Ada ini apa namanya? Sop sapi. Mantap. Oke. Ini nyoba ini kangkung dulu guys. Sekali sama yang namanya kangkung guys. Reum. Oh ya ini tehnya ya. Kita bikin teh hangat juga guys. Kopi girit pokoknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Sampai kacang jelas. Sop sapi guys. Nih, rata-rata. Sopnya nggak laut guys. Ini hampir seperti sop buntut ya, tapi cuma ketinggalan satu bumbu yaitu kepala. Tapi enak guys, tetap enak. Rasanya masih mirip. Dan Om Karyono ini kemarin pas bencana di Padang, beliau di sana seminggu guys, nggak bisa bongkar. Ya gini tiap hari masak bareng-bareng gini. Cuma sayang sekali saya pas nggak bisa. Guys, ini ya, saya barusan coba daging ini. Ini daging iga guys, empuk banget. Secara kita masaknya asal-asalan ya, tapi tetap istimewa. Gak ada alat-alatnya sama sekali guys. Enak. Ini cak kangkung juga jos, enak. Wah, kalian pasti penasaran nih. Jagarin lagi. Ora sampai sore iki. Bang, jakarnya nggak akan sampai sore, nggak akan sampai besok. Soalnya enak sekali. Nah, Lembut. Jos gandos. Pus. Oke guys, sudah habis ini makan ya. Kenyang banget. Masih sisa banyak ini guys. Ini sambil cerita-cerita sama Om Karyono ya, yang kemarin pas bencana di sana. Jadi beliau ini 1 minggu di sana nih. Tapi Om, ceritanya gimana Om di sana Om? ceritanya itu ngeri banget. Nah,
banyak korban bencana alam yang belum ketemu, yang sudah ketemu. Setiap malam itu sekitar jam 7 itu sudah horor. Rasanya horor. Sempat diganggu nggak Om? Diganggu sama Ya, diganggu cuma rasa, enggak sampai kelihatan enggak. Tapi rasanya ada. Ada makhluk-makhluk yang minta pertolongan, bukan ganggu kita, bukan. Sebetulnya dia itu minta pertolongan agar jasadnya ketemu. Kan di sana 3 desa yang kena, yang hancur dan yang hilang. Daerah 3 mana ya? desa. Daerah mana Om? Daerah Lembah Anai. Oh Lembah Anai ya, saya pernah. Lembah Anai. Itu ada Itu satu keluarga yang ini Om ya, di dalam ada mobil satu ya. keluarga dalam mobil Avanza yang terkubur hidup-hidup baru ketemu. Ngeri ya Om ya. Bencana banjir tanah longsor kemarin. Jadi katanya sampean sempat diganggu Om pas Ya ini, sempat pas di dalam diganggu mobil. cuma kecil lah, goyang-goyangan sekecil. Oh, mobilnya Tapi goyang-goyang. setiap malam hampir sekitar 2 menit 3 menit pasti ada. Oh, lah suara-suara piye Om? Nggak Suara-suara. ada, kalau masalah suara nggak ada. Oh, Cuma gangguan goyangan-goyangan dikit. Oh. Entah itu dari angin, entah dari apa, tapi rasa meyakinkan gak bahwa itu makhluk di luar dunia kita. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk pengalamannya Om ya. Oke. Semoga aja arwah para korban tenang di sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. 24 hours later. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat awal pekan, selamat hari Senin, selamat kembali beraktivitas seperti sedia kala ya setelah libur panjang ya teman-teman ya. Dan kali ini saya juga akan menuju ke tempat titik ketiga teman-teman ya. Tapi sebentar ini ada yang lupa ini. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Tadi jemur pakaian. Ternyata masih di cantolan belakang teman-teman. Masih ini ya. Lupa saya ini. Ini saya akan ke jalan Pulau Palu, kawasan industri Medan Tim 1 guys. Pak Waji udah merapat di sini teman-teman. Ini ada satu Vibra Surya yang standby, mungkin mau muat pupuk teman-teman. Aduh, selip. Samudra. Saya juga belum tahu ini jalan Pulau Palu itu sebelah mana. Tadi juga sudah disurvei sama Pak Waji tadi. Ayo, depan apa itu kayak pasar. Oh, ini ke kanan guys. Kalau lurus ke sana macet kayak pasar gitu teman-teman.
Teman-teman, alhamdulillah ini sudah sampai ya di musim Mas 1 yang akan saya kirim barangnya ya. Ini dia pabriknya guys. Kita parkir dulu di sebelah kirinya. Oh iya, siap siap. Saya laporan dulu guys. Baik teman-teman semua, sudah jam 11 siang dan sudah proses bongkar di titik ketiga ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini sudah selesai bongkar saya ya. Sudah arah keluar ini, tapi nunggu jam istirahat teman-teman. Masih jam 12.34 ini guys. Nunggu jam 1 baru bisa keluar. Dan ini saya akan menuju ke mana yo, nggak tahu. Pokoknya nanti diantar, nanti ada yang antar nanti guys. Saya mau muat pupuk di daerah sini juga, cuma agak jauh. Nggak tahu tadi yang ngawal tadi daerah mana, saya juga belum pernah ke sana guys, untuk dibawa ke Dumai ini. Muatnya sih ringan, cuma 30 ton guys, jadi bisa lari-lari nanti. Gercep, pokoknya gercep ini nanti ini. Oke teman-teman, kita menuju ke titik muat ya. Saya mau muat pupuk agak jauh dari sini guys. Ini saya ditunggu sama Pak Waji di Cemara Percut. Jadi nanti saya masuk tol. Setelah itu keluarnya tol Cemara Percut ya. Simpang 4 ini kita ke kiri, ketemunya Simpang 4 tadi ya, yang saya tempat menginap itu. Nanti ke kanan, lurus saja langsung masuk tol guys.
yang ke kiri ini, simpang 4 ke kiri ini, yang kemarin saya menginap itu ya, saya masak-masak di situ itu. Nah, ini kita lurus ke arah tol ini guys. Baik, sedikit informasi ya. Kalau mau masuk tol balik ke arah Pekanbaru, bukan masuk dari sini teman-teman ya. Ini untuk keluar saya kemarin ya. Jadi saya kemarin lewatnya sini pas keluar. Tapi ini tidak untuk masuk ke arah Pekanbaru guys. Nah ini truk ini mau masuk tol tapi arahnya ke Pelabuhan Belawan. Nah, kemarin saya keluar dari sana kan kemarin. Nah ini saya mau arah ke Tebing Tinggi, mau arah ke Pekanbaru lagi. Jadi harus ke sini guys arahnya. Setelah melompati jembatan ini, kita baru ke kiri masuk tol. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Sampai ini. Nah, kalau yang sana tadi tol Mabar 2, kalau ini tol Mabar 1 guys. Nah ini sedikit informasi juga, bukannya gimana-gimana ya. Kalau ada orang numpang di sini jangan dikasih tumpangan guys, karena kita nggak kenal. Kecuali kita kenal nggak masalah ya. Kalau kita nggak kenal jangan sekali-kali dikasih tumpangan guys. Di sini suka banyak orang yang pura-pura numpang tapi endingnya, kita bisa kena harta benda guys. Terlalu bahaya. Oke teman-teman, ternyata kamera saya tadi tidak nyala ya. Jadi setelah masuk tol ada ini ya, apa namanya, simpang ya. Kalau ke kiri arah ke Helvetia Binjai, kita ambil yang sebelah kanan, jangan naik ke Helvetia ya. Kalau kita ambil ke kiri Helvetia, kita arah ke Aceh nanti, ke Binjai. Kita ambil ke kanan, tembusnya ini guys, jalan ini. Ini sudah ikut apa namanya, tol Belmera ya ini ya. Nah, setelah masuk ini ya, tol Belmera, ini ada exit tol pertama, namanya Cemara Pancing Percut ya. Kita keluar guys, tadi di info gitu. Nah ini sudah ditunggu di gerbang tol. Wah itu plat K, belakangnya KS mana ya? Jepara, Kudus, Pati, atau Rembang itu guys, atau Blora. Tadi klakson. Ini keluar guys kita. Tarifnya cuma 8.000 teman-teman, dari Mabar 1 tadi. Karena dekat ya.
ditunggu Pak Waji di depan sana. Itu Pak Waji itu di sana guys. Kita keluar tol ke kanan ya berarti ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ini sudah sampai di lokasi muat saya ya. Untuk video part terakhir ini saya tutup di sini dulu guys ya. Dan kelanjutan video dari Medan ke Dumai ditunggu video saya selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti perjalanan saya dari part 1 hingga part terakhir ini. Dan semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki ya guys. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.